Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, para pemirsa Ropa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga tidak berhenti untuk mencurahkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan sebuah perkara yang sangat penting bagi kita selaku seorang muslim, yaitu kita mempelajari bahasa umat Islam. Ya, kenapa dikatakan bahasa umat Islam? Karena memang demikianlah bahwasanya Islam ini adalah agama yang berbahasa Arab. Maka tentunya kalau kita selaku umat Islam sudah sepantasnya kita juga mempelajari bahasa dari agama ini, yaitu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab bukan hanya bahasanya orang Arab, tetapi bahasa Islam itu adalah bahasa Arab adalah bahasanya umat Islam semuanya. Oleh karenanya penting bagi kita untuk kemudian ya selaku Muslim kita juga belajar tentang bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkannya pelajaran kita masih dari kitab Durusul Lughah Arabiyah li Warinati Biha karya Dr. Abdul Rahim rahimahullah taala ya, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan kita masih melanjutkan dari kitab jilid yang kedua ya. Dan kita sudah masuk pelajaran ke-29. Dan silakan sekarang kita sambung pelajaran kita dan sampai latihan yang kedua ya, pelajaran ke-29 latihan kedua. Dan yang sudah punya buku bisa dibuka di halaman 207. Baik. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan latihan yang kedua. Di latihan kedua, mu'alif menyampaikan kepada kita perintahnya yaitu hadhihi amsilatun lil fi'li al-mudha'af ya. Jadi ini adalah contoh-contoh fi'il-fi'il yang mudha'af. Nah, apa itu mudha'af itu? Ya. Mudha'af itu adalah sebuah fi'il ya yang mana di dalam penyusunan fi'il itu kan kita tahu kalau misalkan fi'il sulasi ya, fi'il yang 3 huruf itu ada fa, ain, lam. Nah, fa, ain, lam itu namanya fi'il kan, fa, ain, lam. Nah, kemudian yang disebut sebagai mudha'af itu adalah ketika ya ain dan lamnya ini sama ya. Huruf yang menempati posisi ain dan lamnya tuh huruf kedua dan ketiganya ini sama ya. Jadi itu namanya fi'il mudha'af. Ya. Ya, contohnya sebagaimana yang bisa kita lihat di dalam pelajaran ini sekarang, latihan kedua ini. Nah, di sini. Nah, jadi kita lihat sini contohnya hajja. Hajja aslinya adalah hajaja. Nah, jadi di sini kan kalau kita lihat ya, di sini ada ha ini menduduki posisi dari fa ini kan fa'ala fi'il ya, dari 3 huruf ini ya ini diposisikan hajaja. Jadi ha ini menduduki posisi fa, jim yang pertama menduduki posisi ain dan jim yang kedua menduduki posisi lam. Nah, dari sini ketika huruf yang menempati ain dan lamnya ini sama, ya maka inilah yang kemudian ketika dalam fi'il sulasi ya 3 huruf ya, ini kemudian disebut sebagai fi'il mudha'af ya. Dan fi'il mudha'af seperti ini ketika aslinya seperti ini hajaja, maka disingkat dalam bahasa Arabnya huruf yang sama disidahkan menjadi hajja ya, menjadi hajja. Ini dalam fi'il madinya. Nah, fi'il mudhari'nya bagaimana? Fi'il mudhari'nya menjadi yahujju. Aslinya yahjuju ya. Jadi kan dari yaf'ulu kan ya, yaf'ulu. Kalau kita lihat di yaf'ulu berarti hak tetap posisi fa ya. Nah, jim yang pertama menjadi posisi ain dan lam menjadi apa? Jim yang kedua di posisi lam. Jadi yaf'ulu menjadi yahjuju ya, yahjuju menempati posisi dari yaf'ulu. Nah, ini aslinya seperti ini. Ya, karena ini sama, maka kemudian dia disidahkan menjadi yahujju. Nah, dalam mensidahkannya ya, di sini kalau aslinya justru yang yaf'ulu. Jadi fa-nya yang sukun ya, huruf pertamanya yang sukun yaf'ulu. Nah, karena ini yang
sama digabungkan, disidahkan, maka yang dipakai untuk menghidupkan fa-nya adalah harokat yang huruf fa ini. Ain ya, harokat yang menempati posisi ain. Jadi kalau di sini yaf'ulu berarti kan ainnya domah. Jadi yahjuju ini jimnya domah. Jadi maka harokatnya diambil ke yang fa-nya. Jadi yang yaf menjadi yafu ya. Yafujju ya. Jadi yahujju ya. Ya di sini menjadi yahujju. Ya, contohnya seperti itu. Nah, jadi bagaimana kemudian mengharokati huruf ini ya dilihat di sini aja dari fi'il mudhari'nya ya. Jadi hajja yahujju. Baik. Nah, terus kemudian contoh yang lainnya ada dhanna yadhunnu. Ini yang sama seperti ini ya contohnya ya dengan asal yang sama ya dari berarti ini kalau yadhunnu ya asalnya kalau dilihat di sini adalah yadhnunu ya yadhnunu yadhunnu ya. Jarro yajurru ya. Jadi jarro ini ya jaroro gitu ya. Kalau di mudhari'nya berarti yajruru. Nah, karena ini kan lebih mudah disebut dengan yajurru. Marro yamurru. Ya, kalau artinya dhanna apa dhanna ya? Memperkirakan ya. Dhanna itu menyangka ya, menyangka atau memperkirakan. Ya. Terus lalu ada jarro yajurru ya. Jarro yajurru ya berarti dia itu menarik atau menyeret ya. Jarro menyeret. Kemudian marro yamurru ya. Marro yamurru itu ya lewat ya, lewat atau melintas atau pergi gitu ya. Ya. Marro yamurru. Ada yaudu sama seperti ini ya, sama modelnya. Ada yaudu ini maknanya menghitung ya, menghitung. Sabba yasubbu ya, sabba yasubbu berarti dia maknanya apa? Itu maknanya adalah mencela ya, mencela atau mencaci maki ya. Itu sabba yasubbu. Rodda yaruddu ya, mardud ya. Apa roda ya, roda itu bisa bermakna ya menjawab, bisa menolak, bisa mengembalikan ya. Nah, roda yaruddu. Lalu sobba yasubbu ya, sobba yasubbu ini maknanya adalah menuangkan ya. Baik. Sadda yasuddu ya. Sadda yasuddu ini bisa mencegah atau menghalangi. Sehingga kita sering ya mendengar ada saddu dari'ah ya, mencegah yang namanya keburukan yang sadda yasuddu. Baik. Nah, kemudian ini kelompok yang pertama ya yang asalnya seperti ini. Nah, kelompok yang kedua ini asalnya dari seperti ini. Asalnya dari syamma, dari syamima. Ya. Syamima. Terus kemudian dia mundurnya menjadi yashmamu ya, syamima yashmamu. Nah, sehingga ketika syamima ini disidahkan menjadi syamma ya. Syamima menjadi syamma. Nah, kemudian mudhoreknya yashmamu ya, maka ini shinnya karena dihidupkan maka ambil harokat yang setelahnya yaitu menjadi ya, jadi yashammu ya, yashammu. Jadi mim yang disidahkan ini ditukar sukunnya dan harokatnya ya. Jadi yang ini aslinya sukun menjadi berharokat dan ini yang harokat menjadi sukun. Jadi yashammu. Nah, seperti itu. Aslinya seperti itu. Masa pun demikian ya. Jadi syamma yashammu, masa yamassu. Baik. Baik, nah ini kalau artinya ya syamma ya mencium ya, mencium. Mencium maksudnya bukan mencium mencium itu tidak, tapi mencium, kalau mencium yang dengan hidung itu namanya kublah ya, kalau qabala ya, kalau yang syamma ini mencium aroma ya, mencium aroma ya. Jadi beda ya antara mencium aroma dengan mencium dengan perbuatan ya. Jadi syamma ini mencium aroma ya, atau membau lah gitu ya. Kalau massa itu menyentuh ya, menyentuh. Nah, ini latihan yang kedua ya, kita mengenal beberapa contoh dari
fi'il mudha'af ya, fi'il mudha'af. Nah, kita lihat sekarang latihan berikutnya, yaitu latihan yang ketiga. Nah, di latihan yang ketiga ini mu'alif menyampaikan perintahnya iqra' mayali, bacalah yang berikut ini. Ini ada beberapa contoh, ada 7 kalimat yang di sana mengandung fi'il mudha'af ya, fi'il mudha'af. Nah, kita lihat contoh-contoh kalimatnya. Misalkan contoh yang pertama, hajja akhi qabla salasati awam ya. Wa ana hajjatu hadzal am. Jadi telah berhaji saudaraku ya. Telah berhaji saudaraku sebelum 3 tahun. Jadi 3 tahun yang lalu gitu ya, 3 tahun yang lalu. Wa ana hajjatu hadzal am, dan saya berhaji pada tahun ini. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, contohnya, yang mudhafnya di mana? Mudhafnya di kata ini ya, hajja ya. Mudhafnya di kata hajja. Yang kedua, azunnuka thaliban. Saya mengira Anda adalah seorang siswa. Ya, ini zonna ya zunnu. Jadi azunnu di sini bentuk mudhafnya ya. Kemudian a'asubbu laka mazidan minasyai ya akhi. Apakah saya menuangkan bagi Anda tambahan dari teh wahai saudaraku? Jadi dia mau nuang lagi tehnya ya. Maka dijawab la syukran, tidak cukup ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian yang keempat, lam tajurrina al-haqibata fit turab ya Fatimah. Ya Fatimah ya. Jangan kamu seret tas itu di atas tanah wahai Fatimah. Jadi di sini jarro ya, ya juru, kemudian jadi orang kedua anti ya, tajurrina. Tajur ini bentuk dari fi'il mudha'afnya. Yang kelima ya, a'adatu hadhir riyalati ya su'adu. Nah, apa? A'adati ya. Ini pertanyaan. A'adati hadhir riyalati ya su'adu. Dibaca ti karena su'ad ini adalah perempuan ya. Kalau di Arab su'ad itu digunakan untuk perempuan. Jadi apakah kamu telah menghitung ya? Apakah kamu telah menghitung real-real ini wahai su'ad? Jawabnya, na'am adat tuha hiya mi'atu riyalin. Iya, saya telah menghitungnya, dia ada 100 riyal. Nah, pertanyaan di kalimat yang untuk kelima ini, kalau yang 1 sampai 4 jelaskan di sini ada tanda saddahnya, ada huruf tasdidnya ini, yang huruf mudhafnya ya. Nah, ini ada tasdidnya semua. Nah, sekarang yang kelima ini di mana tasdidnya? Ini enggak ada. Terus yang mudhafnya yang mana di sini? Yang kelima ini. Ya, maka di sini bisa kita pahami mudhafnya itu ya tidak tadi posisi yang menempati huruf yang menempati posisi ain dan lam dalam fiilnya itu yang sama. Maka kita dapati di sini kata a'adatta ya, dari kalau dari madinya kan ada ya. Kemudian diidhofahkan kepada domir anti ya, a'adatti ya, sehingga yang disidah menjadi terpisah. Adati. Demikian juga ketika domirnya anak. Jadi adatu ya, adatu. Kalau misalkan domirnya hiya atau jadi adat ya, adat gitu ya. Kalau domirnya hiya, kalau domirnya huwa jadi ada. Ya, di sini mudhafnya di sini. Ya, meskipun tidak ditasdid, kita dapat pahami bahwasanya yang mendapati posisi ain dan lamnya ini sama, sama ya. Jadi ini fi'il mudhafnya. Baik. Lalu yang keenam contohnya, lamma dakhaltul baita syamimtu raihatan thayyibatan. Ketika ya, tatkala saya masuk ke dalam rumah, saya mencium aroma yang baik ya, aroma itu sedap, aroma yang sedap. Nah, jadi di sini yang mudhafnya mana? Bukan di sini ya, ini kan meskipun ada sidah di sini lamma tapi bukan ini. Ya, fi'il mudhafnya ada di sini ya, syamimtu ya, syamimtu di sini syamima ya, asalnya syamima yang kemudian didofahkan kepada fi'il ana jadi syamimtu ya. Jadi ini dua huruf yang sama menduduki posisi dari ain dan lam dari sebuah fi'il ya, yang sama di syamimtu. Inilah yang mudhaf. Lalu kemudian yang terakhir yang ketujuh ya, di situ mu'alif menyampaikan contoh, yamurrul mudiru alal fusuli kulla sobahin. Ya.
Mudir, Pak Kepala Sekolah ya, yang lewat ya, melintas di alal fusuli di kelas-kelas. Jadi berkeliling melihat kelas, mengawasi kelas pula sobahin setiap pagi. Jelas di sini menjawabnya adalah di Yamurku. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari contoh-contoh ini kan kita bisa lebih jelas ya melihat bagaimana bentuk dari kata atau fiil mudhaf ini. Haja, hajatu, gonna, jadi alunnu, dan soba, asubu, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita semakin jelas ya contoh-contoh dari fi'il mudha'af dan mudah-mudahan kita bisa semakin memahami ketika digunakan di dalam kalimat. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sekian dulu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah taala menerima dari kita dan jadikan ini sebagai ilmu yang manfaat untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin. Dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.